kita akan mengakui iman percaya kita yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan diburukan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Kudus, Gereja yang kudus salam, sunnah orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan untuk duduk kembali dan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami boleh memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami oleh karena kebangkitan itu, kami mempunyai dasar yang teguh, yang kekal, yang tidak mungkin tergoncangkan bagi kehidupan kami di dalam Tuhan, kehidupan kekal, kehidupan sejati bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Jikalau ada banyak orang di luar kami, mereka mencari keselamatan, mereka mencari sesuatu yang sifatnya tetap, tetapi mereka tidak mungkin menemukannya di luar daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa maut, kuasa dosa, kuasa setan, dan kuasa neraka. Terima kasih Tuhan, pimpin pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya Engkau memberi pencerahan kepada kami semuanya, sehingga kami ketika pulang dari tempat ini membawa firman Tuhan dalam pikiran kami, dalam hati kami, dalam jiwa kami, dan kami boleh hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan Kristus menjadikan kami orang Kristen yang hidup di dalam pengharapan yang pasti, bukan di dalam pengharapan yang palsu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat pagi. Saya lihat jemaatnya sedikit lebih banyak ya daripada ketika saya tidak tahu terakhir saya khotbah di sini tahun 2018 ya. Jadi baik saudara, topik atau tema pembahasan saya pada pagi hari ini adalah hidup yang penuh harapan, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai dengan yang keempat. Nah, ada beberapa kata kunci di situ saudara yang sekaligus saya jadikan outline daripada khotbah saya. Yang pertama itu ada istilah rahmatnya yang besar ya. Lalu kemudian ada istilah telah melahirkan kita kembali, atau ada istilah kelahiran baru. Lalu ada istilah kebangkitan Kristus. Ya, saya akan membahas ketiga poin ini, dan setelah itu kita fokus kepada ayat yang keempat nanti ya, yang dikatakan di situ untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, saudara, sebagai pendahuluan, sering kita orang Kristen, saudara, ketika berbicara pengharapan atau harapan, sebetulnya tidak berbeda dengan orang yang bukan Kristen. Ya, kalau saudara boleh jujur ya, coba memikirkan kembali, kita bicara pengharapan. Ya, kita punya pengharapan, hidup penuh pengharapan. Tapi sebetulnya yang ada di pikiran kita itu sami mawon dengan orang-orang non-Kristen. Dan ini satu kecelakaan besar bagi orang Kristen. Bukan hanya sayang ya, tapi bagi saya itu kecelakaan besar. Ya, kemalangan yang sangat besar sekali. Saya memberikan dua ilustrasi ya. Orang mau nembak seorang cewek ya, tidak mungkin dah cewek nembak laki-laki ya, itu sesuatu yang tidak normal ya.
Dia belum punya pacar kan, lagi pendekatan sama seseorang gadis, ya, yang tentunya saja ya bukan pacar orang, apalagi istri orang ya. Dia mengadakan pendekatan, lalu dia bergumul setengah mati. Kapan waktunya saya menembak dia? Kapan waktunya dan bagaimana caranya? Kata-kata yang saya pakai apa? Dia gumulkan itu, saudara. Kalau dia orang Kristen yang baik, pasti dia berdoa sungguh-sungguh. Dia harap-harap di sana, penuh pengharapan di situ, betul ya? Ada pengharapan kan? Ini kalau ada cewek-cewek yang masih muda-muda, kalau saudara-saudara mau ditembak oleh seorang laki-laki, ya, mau dijadikan pacar, tapi dia tanpa pengharapan begitu, itu tolak saja. Berarti dia tidak serius kan? Itu tidak serius. Jadi saudara, penuh pengharapan dia. Aduh, gimana kata-kata saya yang baik? Bagaimana? Kalau dia punya teman yang bisa merangkai puisi, dia akan kontak temannya, saudara. Ya, dia ada pengharapan di situ. Tapi ini namanya pengharapan di dalam ketidakpastian. Kan nggak tentu diterima kan? Bisa jadi ditolak kan? Saya sendiri punya pengalaman berkali-kali ditolak cewek, saudara. Jadi saya sangat-sangat paham situasi atau suasana kebatinan orang yang ditolak itu. Ya, istri saya tertawa ya istri saya ini yang nggak menolak saya, kemudian jadi istri saya. Tapi yang lain itu kan banyak menolak, saudara. Jadi dia ada pengharapan, saudara. Bukan tidak ada pengharapan, tapi pengharapan yang 50-50, bisa diterima, bisa ditolak. Nah, sering orang Kristen itu seperti itu kalau kita bicara pengharapan. Ini bahaya sekali, saudara, karena terlalu sering mendengar khotbah-khotbah yang tidak beres dari mimbar, yang tidak berkhotbah tentang Tuhan, tentang sifat-sifat Tuhan, tentang bagaimana Tuhan selamatkan kita, dan keselamatan itu sifatnya tetap tidak tergoncangkan oleh apapun. Terlalu sering hanya bicara, kamu susah, Tuhan tolong kamu. Itu bagus, tapi kalau hanya itu topik khotbahnya, dengar biksu-biksu Buddha pun itu bisa bicara seperti itu. Ustadz-ustadz Islam bisa bicara itu. Tidak ada beda dengan Kristen kalau begitu, saudara. Maka Kristen harus lebih banyak bicara Kristus, lebih banyak bicara Tuhan daripada diri. Kalau saudara kenal Tuhan yang tetap, yang tidak tergoncangkan itu, maka pengharapan kita berbeda dengan pengharapan orang-orang lain di luar sana. Ya, itu pengharapan versi yang pertama. Yang kedua, sudah tahu pasti bagaimana-bagaimananya itu dari A sampai Z sudah pasti, tetapi kita masih terlibat bergumul di dalamnya. Kan masih berproses ya, tapi kita tahu pasti dari A sampai Z akan seperti ini. Nah, pengharapan kita orang Kristen itu seperti itu. Sudah pasti A sampai Z, karena Kristus yang memegang kendali, bukan kita. Keselamatan kita, hidup kita, bahkan kehidupan kita setiap hari, Tuhan Yesus yang pegang itu. Dari A sampai Z, kita tidak tahu pergumulan kita seperti apa ke depan, minggu depan, tahun depan, kita tidak tahu. Tapi di dalam tangan Tuhan semua itu jelas dan pasti. Ya, tidak ada yang berupa masih mengira-ngira atau memprediksi. Di dalam diri Tuhan tidak ada prediksi, tidak ada kira-kira. Semua jelas, semua pasti. Ya, maka saudara, pengharapan kita sebagai orang Kristen adalah pengharapan di dalam pergumulan, di dalam satu kepastian, bukan di dalam satu ketidakpastian. Itu sebabnya orang Kristen harusnya lebih berani hidup daripada orang bukan Kristen. Dan saya sendiri belajar untuk menghidupi itu, proses, tapi saya belajar. Ya, mengapa kita harus lebih berani dalam segala sesuatu? Karena kita bukan pengharapan sesuatu yang 50-50 ya, bisa ditolak, bisa diterima, tidak. Tapi pengharapan yang berdiri di dalam satu dasar yang bersifat pasti, saudara. Maka ini akan menghasilkan orang Kristen yang lebih bergairah, ya. Dan bergairah itu, saudara, kalau dalam perspektif Calvinis atau Reform itu bukan hanya waktu melayani Tuhan. Jadi kamu orang Kristen baik-baik, kalau nanti kasih persembahan, maksudnya edarkan persembahan, kalau petugas ya baik-baik ya, kalau nyanyi pimpin pujian atau liturgi baik-baik ya. Bukan saja itu, saudara. Di dalam seluruh aspek bidang kehidupan kita apa? Anda guru, Anda dokter, Anda pengusaha, apa saja. Bersemangat, jujur, kerja keras, rajin di sana, saudara.
dan di dalam segala sesuatunya memuliakan Tuhan. Itu sebabnya sebetulnya orang Kristen kalau misalnya terjun di politik, dia mesti berbeda. Ada satu sifat yang unik, yang berbeda sama sekali dari keberaniannya, dari kejujurannya, dari sifatnya yang betul-betul keras menentang korupsi dan lain sebagainya, yang betul-betul hidup untuk orang-orang yang memang dia pimpin. Ini ada perbedaan yang mendasar dalam segala sesuatu, saudara. Karena pengharapan kita berdiri di atas kepastian. Ya. Dan saudara, mari kita melihat sekarang satu kepastian yang Alkitab berikan kepada kita di dalam firman Tuhan atau teks yang sudah diberikan kepada saya untuk dikhotbahkan, yaitu mengenai kebangkitan Kristus. Tetapi sebelumnya kita akan membahas dulu kata kunci yang pertama, yaitu saya baca ayat yang ketiga, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Kita melihat ada satu istilah, yang karena rahmat-Nya yang besar. Ya, rahmat-Nya yang besar. Tapi kalau kita melihat di dalam versi bahasa Inggris, misalnya NIV atau New King James, ya, itu istilah rahmat dalam bahasa Indonesia itu mereka terjemahkan sebagai mercy, ya. Mercy itu belas kasihan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu rahmat itu biasanya lebih bersinonim kepada kasih karunia, ya, atau anugerah, rahmat, ya. Tapi bisa juga, ya, bisa menggambarkan mercy tadi, ya, saudara. Ya, nanti saya jelaskan lebih jauh, ya. Karena sebetulnya begini, saudara, di dalam bahasa aslinya itu istilah yang dipakai itu adalah eleos, ya. Ya, ini bukan satu kebetulan, gereja ini adalah gereja eleos, ya. Jadi eleos itu artinya mercy, ya. Mercy, belas kasihan Allah. Jadi karena Tuhan berbelas kasihan kepada kita, maka kita dianugerahi keselamatan, dianugerahi hidup di dalam Dia. Mercy, ya. Jadi saudara, kita hidup di dalam Kristus, hidup di dalam Tuhan, hidup berdasarkan pimpinan dan tuntunan Tuhan. Ini sebetulnya inti daripada kehidupan kekal kita. Sering kita kadang-kadang berpikir secara sempit, ya, sebagaimana orang-orang Injili pada umumnya berpikir, ya, saya percaya Yesus, saya selamat, hidup selama-lamanya, hore, begitu selesai, ya. Jadi yang menjadi fokus itu hidup selama-lamanya. Karena mungkin di dunia ini takut akan kematian itu sangat besar, kan? Jadi mendengar hidup selama-lamanya, tidak mati lagi, hore, begitu, ya. Tapi bukan itu intinya, bukan masalah hidup selama-lamanya. Tapi waktu kita hidup selama-lamanya itu, kita hidup di dalam Tuhan, bergaul dengan Tuhan, berjalan bolak-balik bersama Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, sambil melayani Tuhan. Kalau dalam katekismus Westminster, pertanyaan pertama itu apa tujuan hidup manusia? Tujuan utama hidup manusia adalah apa? Memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Jadi memuliakan sekaligus menikmati. Nah, istilah menikmati ini bersekutu, hidup bersama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Sama dengan orang yang pacaran atau orang suami istri, mereka ada persekutuan. Ada bahasa-bahasa yang mereka pakai yang orang luar, di luar pasangan itu tidak tahu apa-apa, saudara. Itu sebabnya kalau kita bertamu di tempat seseorang, ya, suami istri itu tidak perlu ngomong-ngomong, kan? Ya, apakah mau disediakan apa, teh atau kopi atau jajan atau diajak makan atau apa, kan? Tidak perlu, saudara. Kadang-kadang dari mata mereka main sedikit aja udah tahu itu maksudnya apa. Karena mereka punya bahasa sendiri, saudara. Mereka intim. Mereka berjalan bersama-sama. Nah, bayangkan, saudara, suami istri sudah 1 minggu tidak ngomong atau berbulan-bulan tidak ngomong, ya. Wah, ini bahaya sekali, saudara. Ini sudah tidak ada
kebersamaan, tidak ada keintiman, tidak ada satu hubungan yang dekat ya. Sebagaimana saya kira belasan tahun yang lalu saya menonton di televisi, itu ada satu pasangan di Australia ya, itu tengkar terus tiap hari sampai suaminya itu bosan karena tengkar terus. Akhirnya suaminya ambil gergaji besar sekali, rumah mereka digergaji bagi dua, saudara. Digergaji bagi dua, lalu dia bilang kepada istrinya, yang sebelah sini untuk kamu, yang sebelah sini untuk saya, kita tidak ada hubungan lagi. Ini hidup macam neraka ini, saudara. Nah, apakah saudara-saudara mau hidup kekal tapi nggak ada hubungan dengan Tuhan yang intim, yang penuh dengan persekutuan? Ini hidup macam neraka, saudara. Jadi fokus kita bukan hanya masalah hidup kekal, puji Tuhan, Tuhan selamatkan saya sekarang hidup selama-lamanya, puji Tuhan, bukan hanya itu. Tetapi di dalam hidup kekal itu berjalan bersama Tuhan selama-lamanya. Saudara, kalau baca kitab Kejadian, Henok di sana dikatakan bergaul akrab dengan Tuhan. Di dalam bahasa aslinya itu maksudnya berjalan bolak-balik dengan Tuhan. Masuk keluarnya itu, hidupnya setiap hari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saudara. Nah, maka saudara, Tuhan beranugerah kepada kita. Dia berbelas kasihan, dan dari belas kasihannya itu menganugerahkan kita keselamatan, saudara. Menganugerahkan kita keselamatan. Nah, ini juga yang menjadi satu perbedaan fundamental antara iman Kristen dengan yang bukan Kristen. Ya, anugerah Allah, belas kasihan Allah. Kalau di tempat-tempat lain, saudara, keadilan Allah itu menjadi sangat besar sekali. Betul ya? Keadilan Allah. Tuhan adil, kamu salah, Tuhan hukum kamu, maka kamu harus berbuat baik. Manusia yang sudah berdosa, rusak dalam dosa, dituntut berbuat baik, ini sesuatu yang sia-sia, sama sekali sia-sia, saudara. Ya, orang yang memang naturnya sudah rusak dalam dosa, statusnya berdosa, naturnya rusak dalam dosa, kemudian tubuh dan jiwanya pencemaran karena dosa luar biasa, sekarang dituntut beramal, dituntut berbuat baik. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Hanya di dalam iman Kristen yang sadar bahwa kita tidak mampu dan mutlak 100% butuh anugerah Allah. Ini menjadi satu keunikan iman Kristen yang tidak ada di tempat-tempat lain. Anugerah Allah, kasih karunia Allah, belas kasihan Allah ya kepada kita, saudara. Lalu saudara, kalau kita melihat selanjutnya, di sana ada istilah yang besar, rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Ya, telah melahirkan kita kembali. Sebetulnya Petrus di sini menggunakan istilah ini bukan dalam pengertian ada hubungan sebab akibat langsung ya. Jadi karena ada rahmat Allah kita otomatis dilahirkan kembali. Itu bukan ya. Tapi yang dimaksud oleh Petrus di sini karena ada anugerah Allah, karena ada belas kasihan Allah kepada kita, maka kita sekarang terbuka jalannya untuk dilahirkan kembali. Itu maksudnya ya, saudara ya. Karena kelahiran baru itu jelas karya Roh Kudus itu. Ya, seperti itu. Jadi karena ada rahmat Allah, belas kasihan Allah, maka terbuka jalan bagi kita untuk dilahirkan kembali. Apa signifikansi dilahirkan kembali? Signifikansi dilahirkan kembali adalah bahwa kita sekarang beroleh satu kehidupan yang baru. Sama seperti kita semuanya secara jasmaniah dulunya pernah kita tidak ada. Ya, kita kan tidak kekal ya. Kita pernah tidak ada. Kemudian terjadi pembuahan dalam rahim ibu kita. Lalu kita dikandung 9 bulan. Setelah itu kemudian kita dilahirkan. Ya, dilahirkan oleh ibu kita. Dimulailah satu kehidupan yang baru yang sifatnya kehidupan di dunia ini, saudara. Nah, demikian juga
ini bisa mengilustrasikan kelahiran baru dalam pengertian rohani. Dulunya kita tidak hidup secara rohani, kita mati secara rohani. Dengan kelahiran baru, maka kita sekarang mempunyai kehidupan yang baru, yang orang-orang yang tidak dilahirkan kembali mereka tidak punya. Sekali lagi, ini juga adalah perbedaan fundamental antara yang Kristen dengan yang bukan Kristen. Orang yang tidak Kristen tidak dilahirkan kembali. Hanya mereka yang Kristen yang dilahirkan kembali. Nah, apa yang terjadi pada seseorang yang dilahirkan kembali? Dia melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Dia memahami apa yang tidak dipahami oleh orang-orang yang belum lahir baru. Sama seperti kita semua, sebelum dilahirkan Anda tidak mungkin lihat matahari, Anda tidak mungkin lihat sesama saudara, Anda tidak mungkin datang duduk di gereja kan. Kalau Anda tidak pernah dilahirkan, Anda tidak ada, betul ya? Tidak bisa melihat matahari, tidak bisa hirup oksigen, tidak bisa lihat segala sesuatu. Demikian juga orang yang belum dilahirkan kembali tak mungkin melihat Allah, tak mungkin melihat kerajaan Allah, tak mungkin melihat segala sesuatu yang sifatnya rohani. Itu perbedaan fundamental. Abraham Kuyper, seorang teolog reform dari Belanda, mengatakan ada perbedaan fundamental atau antitesis mutlak antara mereka yang unregenerated dan yang regenerated, yang belum dilahirkan kembali dengan yang dilahirkan kembali. Sangat berbeda dalam memandang segala sesuatu. Anda berkata Allah Trinitas, sesuatu yang rasional itu, apanya yang masalah? Kita tidak percaya tiga Allah, kita percaya satu Allah, tetapi yang dalam satu Allah ini ada tiga pribadi yang berbeda. Dan segala sesuatu di dunia ini menggambarkan itu, saudara. Menggambarkan kesatuan keragaman, kesatuan keragaman. Kacamata saya ini kesatuan keragaman. Yang gagang ini bukan gagang ini, gagang ini bukan gagang ini, tapi satu kacamata. Semua yang ada di dunia ini menggambarkan kesatuan keragaman, kesatuan keragaman. Tidak ada yang tidak mempunyai prinsip seperti itu, saudara. Semua rasional, sangat rasional. Tapi mereka yang unregenerated, yang belum dilahirkan kembali, wah, itu tidak masuk akal. Orang Kristen goblok sekali. 1 tambah 1 tambah 1 berapa ini? Masa orang Kristen bilang 1, 3 ini? Kita tidak bicara Allah pakai tambah kan? Bahkan Allah pun tidak bisa dikurung dengan matematika, ada kali bagi kurang tambah, saudara. Tetapi alam semesta ini sebetulnya prinsipnya prinsip satu dan banyak, kesatuan keragaman. Karena diciptakan oleh Allah Tritunggal yang satu dan banyak. Ada satu substansi Allah, ada banyak sifatnya yang berbeda. Kebaikan Allah bukan kasih Allah. Dan ada satu substansi Allah, ada 3 pribadi yang berbeda di dalam dirinya. Bapa bukan anak, anak bukan bapa, bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan bapa dan anak, saudara. Jadi semua orang Kristen sejati bisa melihat itu, dan itu sesuatu yang bukan gak masuk akal, itu sangat rasional. Tapi orang yang belum lahir kembali, mereka obok-obok itu karena mereka tidak melihat, saudara. Nah, kalau kita sudah jelaskan 1-2 kali mereka ngotot, saudara, sudahlah, tidak usah ngotot, tinggalkan aja. Ya, karena kalau kita ikut ngotot nanti, ya kita berarti ya kita masuk ke dalam pemikiran mereka yang belum dilahirkan kembali. Maka Abraham Kuyper, teolog reform Belanda, itu berkata apologetika itu tidak penting sama sekali. Tapi saya tidak setuju ya dalam hal ini. Karena bagi dia mereka tidak bisa melihat apapun. Kita ngomong A, mereka tafsirnya lain. Betul ya? Ya, kelahiran baru itu sesuatu yang signifikan sekali. Tetapi jangan salah, saudara. Kelahiran baru bukan kita yang usahakan. Ya, sama seperti kalau istri saudara melahirkan, saudara mendampingi, ada bidan atau dokter, anaknya masih di dalam, baru mau keluar. Lalu dokternya atau saudara yang mendampingi, ayo anak, keluar anak, keluar anak. Ini orang tua bodoh sekali. Itu kalau ada dokter begitu, bodoh sekali dokternya itu. Anak keluar. Yang disuruh mengejan itu ibunya, yang disuruh keluarkan itu ibunya, bukan anaknya yang disuruh keluar. Kelahiran kita saja menggambarkan itu, saudara. Berarti kelahiran baru karya kita atau karya Tuhan? Karya Tuhan, 1000% karya Tuhan. Jadi salah kalau mengatakan kamu kalau belum lahir baru, kamu tidak selamat.
Kamu harus lahir baru. Ayo lahir baru. Loh, orang bisa lahir sendiri. Gimana lahir baru kalau Tuhan tidak melahirkan dia? Saudara paham logikanya ya? Jadi saudara kalau membaca di ayat sebelumnya ada istilah belas kasihan Tuhan, rahmat Tuhan. Yang menurut Petrus, karena ada rahmat Tuhan maka dimungkinkan kelahiran kembali. Kelahiran kembali itu juga sepenuhnya rahmat Tuhan. Itu tidak ada urusannya dengan kekuatan kita untuk melahirkan diri kita sendiri. Itu pemahaman Arminian yang kacau itu, yang mengatakan kamu harus lahir baru. Ya, itu mirip nanti dokter yang, hei anak keluar. Ini dokter yang bodoh ya, kalau ada seperti itu saudara. Ya, itu masalah kelahiran baru saudara. Saya akan membaca satu ayat saudara, yang penting sekali, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat yang ketiga ya. Yohanes 3 ayat yang ketiga, di situ dikatakan, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau tidak dilahirkan kembali, tak mungkin melihat kerajaan Allah. Hanya mereka yang dilahirkan kembali yang melihat kerajaan Allah. Ya, jadi kelahiran baru adalah karya Allah dan menyebabkan kita menjadi orang yang sama sekali berbeda dengan orang-orang yang tidak dilahirkan kembali. Ya, lalu kemudian Petrus di situ melangkah ya, mengaitkannya sekarang dengan kebangkitan. Saya membaca ulang ayat yang ketiga ini. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Nah, saya perlu menjelaskan lagi di sini ya. Ini Petrus tidak memaksudkan itu ada sebab akibat langsung ya. Jadi kita dilahirkan kembali oleh karena kebangkitan Kristus. Sekali lagi, kelahiran baru itu adalah karya Allah Roh Kudus. Mungkin saya tambahkan sedikit penjelasan saya. Jadi kita orang mati dalam dosa. Orang yang mati dalam dosa, sebelum kita hidup secara rohani, dalam anugerahnya Allah sudah mengirim Roh Kudus ke dalam kehidupan kita masing-masing. Roh Kudus itulah yang bekerja dalam jiwa kita, dalam hati kita, mempersiapkan benih hidup baru. Dan Roh Kudus yang sama yang memberikan kesempatan mendengarkan berita Injil. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Jadi saudara, Roh Kudus bekerja, kita tidak sadar. Orang mungkin dia misalnya masih berbuat dosa, kan naik kelab, joget-joget, telanjang-telanjang di sana ya. Tapi Roh Kudus masuk, dia tidak sadar. Begitu Roh Kudus bekerja mempersiapkan benih hidup baru, lalu diperdengarkan Injil. Sekarang dia bisa mendengarkan berita Injil, dan oleh pekerjaan Roh Kudus dia disadarkan, diinsafkan sekarang akan dosa-dosanya. Iman ditimbulkan kepada terhadap pemberitaan Injil tadi, dan fokusnya adalah Yesus Kristus. Dan melalui iman itu dia dibenarkan, dia diselamatkan. Saudara, jadi itu persisnya pekerjaan Roh Kudus, saudara. Jadi itu murni pekerjaan Allah ya di dalam kelahiran baru. Seperti itu. Nah, sehingga di sini ketika Petrus berkata, ya saya baca ulang ya, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus, itu bukan akibat yang langsung. Ya, tetapi maksudnya di sana dasar daripada kelahiran baru itu tadi ya, yang tentunya karena ada rahmat Allah sebelumnya, itu dasarnya adalah kebangkitan. Nah, saya masuk kepada penjelasan mengenai hal ini sekarang ya, mengenai kebangkitan. Di dalam satu bagian lain di dalam Alkitab, Paulus berbicara, mungkin saya tidak ada waktu yang cukup untuk membuka ayat-ayatnya, tetapi Paulus bicara kalau tidak ada kebangkitan, sia-sialah iman kita. Ya, apa gunanya Tuhan beranugerah kepada kita kalau tidak ada kebangkitan? Anugerah itu menjadi tidak ada gunanya. Karena keselamatan tanpa kebangkitan Kristus itu tidak ada apa-apa sama sekali, sia-sia sama sekali.
kita bicara 1000 anugerah Tuhan yang mengalir kepada kita. Tanpa kebangkitan semua sia-sia. Itu mungkin hanya berakhir pada anugerah umum. Ya, kita membedakan anugerah umum dan anugerah khusus. Anugerah umum yang Tuhan berikan kepada semua orang. Kesehatan, kekuatan, oksigen yang sama. Tuhan tidak pilih-pilih ya. Kalau perampok diberi matahari, orang yang baik-baik perampok tidak dikasih matahari, orang baik-baik kasih matahari. Lalu kalau dia jemur pakaian atau apa-apa, ya pakaiannya kering. Kalau penjahat tidak perlu. Semua Tuhan kasih. Nah, itu anugerah umum. Bahkan kadang-kadang orang non-Kristen terima anugerah umum lebih banyak. Itu sebabnya kalau sudah lihat banyak dari mereka lebih kaya-kaya, lebih pintar-pintar dari orang Kristen. Ya, maka ajaran karismatik yang mengatakan orang Kristen itu tidak pernah jadi ekor, selalu jadi kepala. Dia selalu lebih pintar. Itu salah itu. Banyak orang non-Kristen lebih pintar. Ya, itu Albert Einstein itu orang non-Kristen, orang Yahudi itu, saudara. Tapi dia pintar sekali. Dan jangan kira orang Yahudi Kristen ya. Itu banyak orang sekarang dukung Israel, tapi tidak paham kalau Israel ini yang salibkan Kristus. Israel ini yang tolak Tuhan Yesus. Dianggap Allahnya Israel sama, tidak sama, saudara. Loh, mereka menolak Yesus, masa Allahnya sama? Di dalam perjanjian lama, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu Yesus Kristus yang menyatakan diri dalam perjanjian lama, yang berkata aku adalah aku, I am that I am kepada Abraham. Itu adalah Yesus dalam perjanjian lama ya, yang kemudian berinkarnasi ke dalam dunia, kita kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang Israel sekarang menolak Yesus yang bertemu dengan Musa dan Abraham ya, di dalam perjanjian lama. Maka Allah mereka tidak sama dengan kita, saudara. Ya, tapi dalam hal anugerah umum Tuhan, banyak orang non-Kristen itu terima lebih banyak daripada kita. Mereka lebih sehat, ya. Perampok-perampok itu kan sehat ya. Kalau kurus seperti saya ya susah jadi perampok ya. Ya, apalagi sudah sakit jantung kan, ya susah jadi perampok, saudara. Perampok itu sehat, fisiknya kuat. Ya, anugerah umum itu, saudara. Ya, paling-paling kita bicara anugerah umum tanpa kebangkitan. Dan itu semua sangat-sangat kasihan sekali ya. Karena setelah terima anugerah umum di dunia ini, mati masuk ke mana? Masuk ke neraka, saudara. Tidak ada kebangkitan. Maka di sini Petrus mau menyampaikan satu logika begini. Ada rahmat Allah, ada kelahiran baru. Tapi tanpa kebangkitan, semua itu tidak ada guna, semua itu sia-sia. Kebangkitan adalah dasar pengharapan kita, dasar iman kita. Bahkan itulah yang menyebabkan anugerah Allah yang dicurahkan kepada kita untuk keselamatan kita itu menjadi efektif. Kalau tidak berguna semua itu, saudara. Maka tanpa kebangkitan orang mati semua sia-sia. Kebangkitan Kristus dari kematian. Nah, ini saudara timbul perdebatan ya, tapi mungkin saya sedikit singgung di sini, terutama dari pihak sebelah. Yesus itu kan manusia. Buktinya Alkitabmu bilang dia dibangkitkan oleh Bapa. Ya, dia dibangkitkan oleh Bapa katanya itu. Maka Yesus itu buktinya memang dia hanya manusia, hanya nabi begitu ya, saudara ya. Tetapi Alkitab sebetulnya bicara 3 hal ya, dan tentu kita tidak ada waktu untuk membuka bagian-bagian Alkitab itu. Bagian yang pertama mengatakan Yesus dibangkitkan oleh Bapa. Itu jelas ada. Dibangkitkan oleh Allah Bapa. Kedua, Alkitab juga bicara Yesus bangkit. Yesus sendirinya bangkit. Itu ada kelompok ayat-ayat Alkitab yang bicara itu. Kelompok yang ketiga berbicara dibangkitkan oleh Roh Kudus. Jadi dalam hal kebangkitan Kristus di sini dibangkitkan oleh Bapa, Yesus bangkit sendiri, dibangkitkan oleh Roh Kudus. Mana yang benar ini? Ketiga-tiganya sama-sama benarnya. Kenapa? Karena seluruh karya Allah di dunia ini, baik penciptaan, pemeliharaan alam semesta maupun dalam hal penebusan, itu adalah karya Allah Tritunggal. Masing-masing pribadi Tritunggal itu punya keunikan dan sumbangsih di dalamnya. Sebelum saya bicara kebangkitan sedikit, saya misalnya bicara penciptaan.
Dalam penciptaan itu siapa yang mencipta? Itu Allah Bapa. Penciptaan itu berasal dari Allah Bapa. Ya. Tetapi Allah Bapa mencipta hanya melalui firman. Tanpa firman Allah Bapa tidak mencipta. Itu di bagian paling awal kitab kita sudah muncul itu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah. Dan ini ditegaskan misalnya dalam Yohanes 1 ayat yang ketiga, ya. Mungkin saya baca saja ini saudara, ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga. Setelah itu saya menjelaskan mengenai kebangkitan tadi, ya. Yohanes 1 ayat yang ketiga dikatakan di sana, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia yang dimaksud di situ adalah logos, ya, firman itu di dalam ayat pertama, ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Nah, terjemahan Alkitab LAI ini agak sedikit kurang tepat, karena sebetulnya dalam bahasa aslinya juga dalam versi-versi lain, misalnya King James atau NIV, di sana dikatakan sebetulnya segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Ya, all things were made through Him. Ada istilah through atau melalui. Kalau dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani itu adalah ada istilah dia. Dia itu artinya melalui, jadi bukan oleh. Nah, itu lebih tepat sesuai Alkitab aslinya. Dan ini sangat menggambarkan keunikan karya Tritunggal dalam penciptaan. Penciptaan dikerjakan oleh Allah Bapa melalui Anak yang kita kenal sebagai Yesus Kristus. Dan semua yang dikerjakan Bapa melalui Anak terrealisasi melalui kuasa Allah Roh Kudus. Kalau saudara kembali kepada kitab Kejadian, ya, tadi muncul di situ ayat yang kedua apa? Bumi belum berbentuk dan kosong, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa maknanya itu? Roh Kudus sedang menjadikan, merealisasikan apa yang dicipta oleh Bapa melalui firman. Saudara, jadi Bapa selalu bekerja hanya melalui firman. Itu sebabnya tidak berlebihan dan sangat-sangat tepat sekali ketika Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui Aku. Berarti satu-satunya jalan kepada Bapa hanya Yesus. Karena memang Bapa kalau mau menyelamatkan hanya melalui Yesus, maka kita pun mau kepada Bapa hanya melalui Yesus. Maka sekarang mungkin nanti guru-guru sekolah minggu dikasih tahu, ya, perlahan-lahan anak-anak itu jangan langsung berdoa Tuhan Yesus, itu kurang mendidik secara teologis. Mungkin anak kecil sekali kita perkenalkan Yesus dulu, tapi setelah tambah besar mesti diajari doktrin Tritunggal. Lalu kalau begitu doanya bagaimana diawali? Bapa kami yang di sorga. Itu yang tepat. Nanti doanya ditutup dengan dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya jalan dan keselamatan kami. Lalu Roh Kudus di mana? Dialah yang memimpin kita dalam doa. Ini keunikan karya Trinitas. Saudara paham, ya, dalam penciptaan bahkan dalam doa kita ada keunikan karya Tritunggal di situ. Doa kita kepada Allah Bapa. Yang memimpin kita siapa? Roh Kudus yang memimpin kita berdoa. Lalu doa kita jalannya itu melalui mana? Hanya satu pintu, yaitu Yesus Kristus. Maka Yohanes di dalam satu bagian Injil Yohanes, Yesus berkata apa? Akulah pintu. Mereka yang tidak melalui pintu siapa? Pencuri. Maka siapa mengaku juru selamat, nabi, apakah itu pencuri semua, saudara. Hanya Yesus satu-satunya jalan kepada Bapa. Nah, dalam kebangkitan sama, saudara. Kita bicara kebangkitan, itu adalah karya Allah Bapa yang dijalankan melalui Anak dan dikerjakan, direalisasikan oleh Roh Kudus. Maka siapa membangkitkan Yesus? Bapa. Yesus bangkit sendiri? Betul, karena apa yang dikerjakan Bapa hanya melalui Yesus. Lalu yang merealisasikan itu adalah Roh Kudus. Jadi 3 bagian ini Alkitab bicara semua. Jadi tidak ada Alkitab yang kontradiksi, saudara, ya. Maka jangan terlalu banyak dengar pihak sebelah, ya, saudara, ya. Dengar bicaranya manis-manis, ceramahnya begitu halus lembut, ya. Lama-lama mulai geser. Ini Alkitab saya kok banyak kontradiksi. Tidak ada kontradiksi, saudara.
Ya, tidak ada kontradiksi. Nanti bulan Oktober saya diundang ya. Ternyata bicara musik ya, boleh juga ya. Ya, saya kira dulu masalah teologi ya. Jadi bisa diskusi lebih banyak. Jadi saudara-saudara, kebangkitan itu adalah karya Allah Tritunggal. Ya, maka Bapa membangkitkan, Yesus bangkit sendiri, Roh Kudus membangkitkan, sama-sama benarnya. Karena dalam kebangkitan itu Allah Tritunggal bekerja secara unik. Ya, dan kebangkitan inilah pengharapan kita. Sekarang bagian yang terakhir, saudara. Ya, ayat yang keempat sekarang. Kalau kebangkitan adalah dasar pengharapan kita, maka apa itu isinya yang kita terima di dalam pengharapan kita itu, saudara? Saya sudah sedikit menjelaskan tadi, saudara ya, bahwa intinya sebetulnya adalah hidup bersama Tuhan. Tetapi dalam ayat yang keempat ini, saudara, itu ada beberapa hal yang saya perlu jelaskan. Ya, saya membaca, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Nah, di sini Petrus mengkontraskan ya, apa yang kita terima dalam kehidupan sejati, kehidupan kekal itu dikontraskan dengan apa yang terjadi di dunia ini ya, yang dapat binasa ya, yang bersifat cemar, tidak suci ya, lalu juga layu dan rusak ya. Tetapi di dalam harta kekal kita, harta sorgawi itu, semua itu tidak binasa, tidak cemar, tidak dapat layu. Nah, saudara-saudara, apa itu? Ada orang membayang-bayangkan, dan saya kira ini kesempatan baik bagi saya untuk mengkoreksi. Dan ada satu lagu, maafkan saya, termasuk ditulis di Humnos, yang saya kira tidak cocok sebetulnya dengan ajaran Alkitab yang sesungguhnya ya. Juga ada di buku-buku pujian lain, mungkin di Kidungnya Saat juga mungkin ada ya. Saudara tahu ya, mungkin sering dinyanyikan di sini. Dunia yang fana bukanlah rumahku. Kelihatan bagus ya. Jadi dunia ini bukan rumahku. Jadi mana surga di sana? Ini bukan ajaran Alkitab. Surga di mana? Di sana, di mana? Tidak tahu, negeri antah berantah. Saudara, orang meninggal masuk surga, kita katakan ya, betul ya? Apa arti masuk surga itu? Di dunia sana dia meninggal jiwanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau dalam ilustrasi Tuhan Yesus tentang Lazarus dan orang kaya, Lazarus orang miskin itu mati, duduk di pangkuan Abraham. Maksudnya apa? Di mana Abraham berada, di situ adalah Lazarus. Di mana Abraham berada? Bersama-sama Tuhan. Saudara, bersama-sama Tuhan. Tetapi yang bersama-sama dengan Tuhan apa? Jiwanya saja. Tubuhnya di mana? Di kuburan. Nah, apa saudara suka surga yang hanya jiwa saja? Mau? Saya tidak mau, saudara. Karena saya manusia, tubuh dan jiwa. Saya bukan hanya jiwa saja, tapi banyak orang Kristen ini suka hanya surga jiwa. Ya silakan. Saya tidak mau, saudara. Jadi sering dalam pikiran kita surga di sana. Mungkin di satu negeri kayak Katon Bagaskara dulu itu. Ini yang muda-muda tidak tahu ya, itu KLA Project ya itu ya. Itu nyanyi, itu ada negeri impian itu ya. Mungkin penuh bunga-bungaan ya, lalu kemudian pakai kayak mungkin wanita ya kayak pakai gaun pengantin gitu ya, lalu melayang-layang gitu. Bukan itu, saudara. Reform sama sekali tolak itu. Itu bukan itu surga. Jiwa kita bersama Tuhan di surga pada saat meninggal, betul, itu namanya masuk surga, tapi itu surga sementara. Belum lengkap karena tubuh kita masih dikubur. Kapan surganya itu, saudara? Ketika Yesus datang kali yang kedua nanti, tubuh kita dibangkitkan, dipersatukan lagi dengan jiwa kita, dan hidup selama-lamanya bersama Kristus. Di mana? Di bumi ini. Bumi ini tidak dihancurkan, saudara. Diregenerasi, dilahirkan kembali. Recreation. Doa Bapa kami apa bunyinya? Bapa kami, coba kita ucapkan semua ya, sama-sama ya. Jangan-jangan tidak hafal ya. Bapa, ayat 1, 2, 3. Bapa ikut
datanglah, dengar ya, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga. Itu visi besar masa depan itu, saudara, di mana surga dan bumi bersatu kembali. Dulu dipisah oleh kejatuhan Adam di Taman Eden. Sekarang bersatu kembali. Surga turun ke bumi. Maka dalam kitab Wahyu kalau saudara baca, Yerusalem baru turun dari atas. Artinya bumi dan surga bersatu lagi. Kita tetap tinggal di sini tapi dalam keadaan yang tanpa dosa, tanpa cacat, tanpa kejahatan. Sudah diubahkan. Langit dan bumi yang ini tidak dihancurkan tapi diubahkan menjadi langit dan bumi yang baru. Dan kita tinggal selama-lamanya. Itulah surga kita kelak. Saudara, jangan hanya pingin surga jiwa. Saya tidak mau rugi, saudara. Saya mau tubuh dan jiwa saya bersama Kristus. Ya. Maka dalam katekismus Heidelberg juga, saudara, salah satu katekismus tradisi reform bicara itu, pengharapan kita dalam Kristus itu baik hidup maupun mati. Ya. Itu sebetulnya maksudnya itu hidup yang sekarang ini, hidup ini kan, maupun mati. Pengharapannya itu Kristus. Arti hidup sekarang ini kan bukan hanya jiwa ya. Kalau jiwa kan hantu yang melayang-layang kan. Ya, itu mengerikan, saudara. Atau orang hanya mau tubuh saja, seonggok daging mayat ya, mengerikan, sama-sama mengerikan. Manusia utuh dan indah itu tubuh dan jiwa. Nah, dengan perspektif ini, saudara, maka visi kebangkitan Kristus sekarang ini menjadi lebih jelas. Kristus bangkit sebagai yang sulung dari kematian. Yang bangkit apanya dari Tuhan Yesus? Tubuh bikinan baru seperti hantu atau tubuhnya yang dipukuli, dicambuk yang bangkit? Tubuhnya yang dipukuli, disalib tadi itu dibangkitkan, bersatu kembali dan jiwanya yang diserahkan tadi ketika dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, ketika disalib, ketika mati. Bersatu kembali dengan tubuhnya. Dan seorang teman pendeta reform mengatakan, saya percaya ketika Yesus datang kali kedua nanti, bekas paku dan bekas tombak di lambungnya itu nggak akan hilang. Itu menjadi semacam tanda untuk selama-lamanya bahwa dia berkorban untuk kita. Saya rasa saya harus aminkan itu. Ya, tubuhnya yang dikubur itu, itulah yang dibangkitkan, itulah yang naik ke surga. Dan dengan tubuh itu nanti, kemanusiaan yang itu nanti dia datang kali yang kedua, menjadi contoh sulung untuk kita semuanya, saudara. Maka jangan pernah menghina tubuh. Itu sebabnya juga dan visi ini kita tidak diperbolehkan untuk merokok. Ada orang Kristen merokok, apa sih, tidak mempengaruhi keselamatan. Iya, tapi Anda tidak menghargai tubuh. Tubuh ini nanti yang dibangkitkan. Tuhan akan ciptakan tubuh baru, tubuh yang lain. Ya. Ada orang bertanya, ini kalau jatuhnya di laut, dimakan ikan bagaimana bisa dibangkitkan? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, kan semua orang dikubur juga kan jadi debu semua nanti kan? Ya, bersatu dengan tanah kan? Itu yang dibangkitkan nanti. Diperbaharui menjadi kualitas tubuh yang mulia yang tidak dapat binasa lagi. Nah, itu dalam aspek bagaimana kita, tubuh dan jiwa kita dipersatukan lalu dibangkitkan kembali. Dan tujuan utamanya adalah melayani Tuhan selama-lamanya dengan penuh sukacita dan persekutuan dengan Dia. Yang dulu Adam di Taman Eden gagal jalankan, kita jalankan nanti ketika Yesus datang kali yang kedua. Itu yang disebut sebagai konsumasi. Ya, jadi kalau Calvinis atau Reform itu bicara ada creation, penciptaan, ada fall, kejatuhan, ada redemption, kemudian ada consummation. Ketika Yesus datang kali yang kedua. Nah, ini pengharapan kita, saudara. Maka kebangkitan Kristus itu apa? Itu adalah dasar kebangkitan saya kelak. Tubuh saya ini yang hina ini dibangkitkan dan diubahkan, bersatu kembali dengan jiwa saya, menjadi manusia yang utuh dan hidup dengan Tuhan selama-lamanya. Bersekutu dengan Dia, melayani Dia, bukan hanya sekadar menunduk-nunduk. Pasti saya percaya ada aktivitas baru yang begitu kaya, begitu berbobot, begitu limpah nanti ketika konsumasi itu datang. Ini pengharapan yang besar, saudara. Kalau sudah seperti itu, masakan pengharapan ini diganti dengan hanya kekurangan beras hari ini, ya.
Saya yakin orang Surabaya tidak ada kekurangan beras ya, kan orang kota ya, tapi mungkin di desa-desa kan, atau mungkin pergumulannya beda kan, hanya diganti dengan istriku kok bikin sakit hati ya, gitu kan. Tapi itu menjadi lebih besar saudara, sehingga menutup pengharapan kebangkitan Kristus dan kebangkitan kita kelak. Tidak bisa saudara, ini yang saya katakan tadi, pengharapan kita berdiri di atas kepastian. Maka apapun yang lain yang sifatnya hidup di dunia ini harus dilampaui semua itu. Tidak boleh jadi lebih besar menutupi pengharapan ini yang Petrus bicarakan di sini. Saya bicara sampai di sini saudara, mudah-mudahan kita boleh memahami dan kita boleh menjalankannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita di dunia ini, macam-macam kesulitan orang, ya, tetapi itu kita harus tempatkan di dalam perspektif kebangkitan Kristus yang menjadi dasar pengharapan kita yang pasti dan tidak goncang. Dan kita boleh mengatasi segala sesuatu dari perspektif ini. Apalah artinya sakit hati saya dengan orang itu, jika dibandingkan dengan kebangkitan Kristus yang sudah mengasihi saya, yang membangkitkan saya ke depannya ketika dia datang kali yang kedua. Tidak ada arti apa-apa, saya ampuni dia. Sudah paham maksud saya ya? Tidak ada artinya apa-apa saudara ya, biarlah kita pulang dari spirit ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini dalam memperingati kebangkitan Kristus. Puji Tuhan, kami mendapat belas kasihan Tuhan. Kami dilahirkan kembali sehingga melihat kerajaan Allah. Oleh karena Yesus sudah bangkit mengalahkan dosa, kematian, setan dan neraka. Dan untuk itu kami dipersiapkan untuk hidup yang tidak dapat binasa. Hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Hidup di dalam tubuh kami yang sudah dibangkitkan dan jiwa kami yang sudah disempurnakan di dalam langit dan bumi yang baru, yaitu langit dan bumi ini yang sudah diubahkan dan bersatu dengan sorga tahta Allah. Dan Yesus Kristus satu-satunya pemerintah kami, Tuhan kami, Raja kami selama-lamanya. Itu pengharapan yang sifatnya kekal, tetap dan tidak tergoncangkan. Dan biarlah kehidupan kami sehari-hari, pergumulan kami sehari-hari tidak menggoncangkan atau tidak mengganggu-gugat pengharapan yang sifatnya tetap ini ya Tuhan. Kiranya tolong kami masing-masing agar pulang dengan firman Tuhan ini dalam pikiran kami dan kami boleh hidup di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.